Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Aqduz Zabarjadin Nadid Syarah Jauharatit Tauhid karangan Syekh Hasan bin Ali As-Saqqaf hafizahullahu taala. Kita sudah memasuki pembahasan tentang dalil-dalil mardudah atau dalil-dalil yang batil dalam pembahasan tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-adillatul batilatul mardudah, ini pembahasan tentang dalil-dalil yang batil lagi yang tertolak, enggak bisa diterima dalam pembahasan tauhid. Wa hunaka adillatun ukhra batilatun yastadillu biha ba'dun nas fil aqaidi la yajudul istidlalu biha syar'an. Dan di sana ada beberapa dalil yang lain yang batil, yang menjadikan dalil dengannya dalil oleh sebahagian manusia dalam masalah akidah, yang tidak bolehlah oleh mengistidlal dengannya adillah pada syarat. Kata beliau, masih ada beberapa dalil yang lain, dalil batil, yang sebahagian orang menjadikannya sebagai dalil, yang sebenarnya tidak boleh dijadikan dalil dalam masalah akidah. Minha, sebahagian darinya adillah ukhra, itu al-fitrah. Yang pertama fitrah. Wa muraduhum bil fitrah ma'lumatun diniyatun tawallada ma'al maulud wa tadharu 'inda sinnit tamyidhi syai'an fa syai'an. Bermula maksud mereka dengan kata fitrah itu pengetahuan agama yang lahir ia bersama anak, ma'al maulud bersama anak, wa tadharu, dan akan muncul ianya pengetahuan tadi inda sinnit tamyid, di ketika usia tamyid, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Nah, jadi dalil yang pertama yang tertolak yaitu fitrah. Maksud orang-orang yang menjadikan fitrah sebagai dalil, maksud dengan fitrah yaitu pengetahuan keagamaan yang lahir bersama anak. Artinya ketika seorang anak itu lahir, dia sudah membawa pengetahuan tentang agama, di mana pengetahuan itu nanti akan muncul sedikit demi sedikit ketika dia sudah usia tamyiz. Wa ba'dhum yu'abbiru anha bil Islam. Sebahagian mereka itu mengibaratkan ia tentangnya fitrah dengan Islam. Ada juga ulama-ulama yang memaksudkan dengan fitrah yaitu Islam. Artinya seorang anak ketika lahir dia sudah membawa agama Islam. Nah, wa muradu Ibnu Taimiyah bil fitrah ma'lumatun diniyah wa masailu aqaidiyah tawallada ma'al insan minha mas'alatul uluwil hissi. Bermula maksud Ibnu Taimiyah dengan fitrah artinya begini, salah seorang yang menjadikan fitrah sebagai dalil dalam tauhid yaitu Ibnu Taimiyah. Syekh Hasan ini pengen menjelaskan wa muradu Ibnu Taimiyah, maksud Ibnu Taimiyah dengan fitrah yaitu ma'lumatun diniyah, pengetahuan-pengetahuan tentang agama, wa masailu aqaidiyah, masalah-masalah akidah, masalah-masalah keyakinan yang lahir bersama manusia tadi. Minha, sebahagian darinya masalah akidah itu mas'alatul uluwil hissi, masalah tinggi hissi, tinggi secara fakta, secara kenyataan. Artinya begini, Ibnu Athaillah meyakini kalau Allah itu tinggi hissi, bukan tinggi makanah doang. Allah bukan cuma tinggi kedudukan, tapi tempatnya juga tinggi. Artinya Allah di langit. Dalilnya apa? Fitrah. Buktinya seorang anak kalau ditanya di mana Allah, dia akan menunjukkan ke langit. Begitu nanti maksudnya. Jadi kata Syekh Hasan di sini, maksud Ibnu Taimiyah dengan fitrah yaitu pengetahuan agama, masalah-masalah akidah yang sudah lahir bersama manusia. Sebahagian dari masalah tersebut yaitu masalah uluhisi. Hada amrun mardudun. Ini perkara yang tertolak, kata Syekh Hasan Saqqaf. Ini nggak bisa diterima. Nggak bisa diterima yang dimaksud dengan fitrah yaitu pengetahuan tentang agama yang sudah ada bersama anak, yang lahir berbarengan dengan lahirnya anak.
di mana pengetahuan itu akan muncul sedikit demi sedikit. Ketika dia sudah gede, pandangan ini tertolak, kata beliau. Alasan tertolak nanti. Wassawabu ma jaa fi qaulihi ta'ala. Bermula yang benar itu yang datang ya dalam firman-Nya Allah Ta'ala. Menurut Syekh Hasan Saqaf, yang benar bahwa seorang anak ketika lahir ke dunia, dia tidak membawa pengetahuan apapun berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Wallahu, dan Allah itulah yang telah mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan engkau tak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, dan Allah menjadikan untukmu pendengaran, penglihatan, wal afidah, hati, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi wasawabu fi ma'nal fitrah. Jadi kata beliau begini, berdasarkan ayat ini Allah mengeluarkan kita, artinya ibu kita melahirkan kita dalam keadaan kita nggak tahu apa-apa, la ta'lamuna syai'a, nggak ada pengetahuan apapun yang kita bawa. Cuma Allah memberikan kita pendengaran, penglihatan, pikiran, supaya kita menjadi berfikir yang akhirnya menjadi orang yang bersyukur. Wassawabu fi ma'nal fitrah anhal khilqatul asliyatul lati yuladul insanu wa huwa muttasifun biha wa hiya annahu khalin minal ma'lumah wa ghairu musyabba'in bi ayyi fikrin minal afkar. Ya. Terus makna fitrah apa? Kalau fitrah artinya bukan ma'lumatun diniyah, bukan pengetahuan agama, lantas makna yang benar apa makna fitrah? Beliau menjelaskan, wassawabu fi ma'nal fitrah. Bermula yang benar pada makna fitrah itu annaha, bahwa sungguhnya fitrah itu khilqatul asliyah. Khilqah itu asal kejadian. Arti asal kejadian ini sifat alami, karakter. Bermula yang benar pada makna fitrah annaha, bahwa sungguhnya makna fitrah, bahwasanya fitrah itu khilqatul asliyah, kejadian asli, sifat alami, karakter alami, allati yuladul insan, karakter yang dilahirkan akan manusia, wahwa, dan dianya manusia itu muttasifun, bersifat dengannya sifat alami. Jadi menurut beliau makna fitrah yaitu sifat asli manusia. Di mana manusia ketika lahir memiliki sifat asli itu. Apa sifat asli itu yang dibawa oleh manusia? Wahya annahu khalin. Wahya, dianya khilqatul asliyah. Dianya sifat asli manusia yang dibawa oleh manusia ketika dia lahir itu annahu khalin. Bahwa sungguh si insan itu terbebas minal ma'lumah, dari berbagai macam pengetahuan. Artinya manusia ketika lahir memang nggak mengetahui apa-apa. Wa ghairu musyabba'in bi ayyi fikrin minal afkar, dan tidak diisi, musyabba' itu tidak dikenyangkan, tidak diisi dengan pikiran apapun dari berbagai macam pikiran. Artinya ketika anak manusia lahir, dia tidak membawa pemahaman apapun, nggak mengikuti madhab apapun, pemikiran apapun. Cuma waladaihi isti'dadun liqabulil khairi wasyarri wal huda wad dhalal. Cuma sabit pada sisi manusia itu isti'dad, ada persiapan, ada potensi untuk menerima kebaikan, keburukan, petunjuk dan kesesatan. Itu maksudnya. Arti fitrah berarti sifat asli, sifat alami, karakter yang ketika anak manusia lahir semuanya memiliki sifat itu. Sifat itu apa? Yaitu dia khalin, terbebas, sunyi dari berbagai macam maklumat, pengetahuan. Nggak ada pengetahuan apapun yang dia bawa. Dia tidak diisi dengan pikiran apapun. Cuma pada manusia ketika dia lahir, dia punya potensi di masa depan untuk menerima berbagai macam kebaikan yang datang kepadanya. Bisa juga menerima keburukan, menerima petunjuk dan kesesatan. Artinya, anak kecil itu ya kertas putih, tergantung ke depannya. Nah, ketika dia lahir tidak membawa pemahaman apapun. Fayakunu makna qaulihi ta'ala, maka adalah makna firman Allah Ta'ala. Apa firman Allah? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan adalah makna firman Allah. Allah berfirman fitratallah, fitrah Allah. Fitrah allati yang telah menciptakan, ianya Allah akan manusia di atasnya fitrah.
La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang bisa menggantikan bagi ciptaan Allah. Zalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakin aktsaron nas, tetapi kebanyakan manusia mereka enggak tahu. Apa makna fitrat Allah dalam ayat? Beliau mengartikan khilqatullahi ta'ala allati khalaqan nasa 'alaiha hina waladu wa kharaju min butuni ummahatihim. Arti ayatnya, khilqatullah artinya sifat alami dari Allah. Sifat alami dari Allah. Sifat alami dari Allah untuk manusia. Khilqatullah, sifat alami dari Allah Ta'ala, sifat alami allati khalaqan nas, yang menciptakan ianya Allah akan manusia, di atasnya khilqah, di atasnya sifat alami. Hina waladu, ketika mereka lahir. Wa kharaju, dan ketika mereka keluar. Min butuni ummahatihim, dari perut-perut ibu mereka. Annahum la ya'lamuna syai'a, wa sungguh mereka tidak tahu apa-apa. Itu makna ayat. Fitrat Allah artinya sifat asli dari Allah. Yang di atas sifat asli itu Allah telah menciptakan manusia ketika mereka lahir, keluar dari perut ibu mereka dalam keadaan mereka enggak tahu apa-apa. Fahum izzaka ghairu musyabba'in bi ayyi fikrin minal afkar. Maka mereka manusia ketika lahir itu ghairu musyabba', tidak diisi dengan pikiran apapun. Fala tabdila li khalqillah, maka tidak ada pergantian bagi ciptaan Allah Ta'ala. Apa maksud tidak ada pergantian bagi ciptaan Allah? Bihaitsu la yastati'un nasu ay yujidu mauludan yahmilu afqaran 'inda khurujihi min batni ummi. Maksud tidak ada bisa pergantian, tidak bisa menggantikan ciptaan Allah, maksudnya la yastati'un nas, tidak mampu oleh manusia bahwa mereka membuat akan seorang anak yang membawa ia akan pemikiran-pemikiran inda khurujihi, ketika keluarnya si anak dari perut ibunya. Jadi maksud tidak ada siapapun yang bisa menggantikan ciptaan Allah. Karena Allah menciptakan manusia dalam keadaan lahir tadi bodoh, enggak tahu apa-apa. Tidak ada siapapun manusia yang bisa membuat seorang anak begitu lahir sudah membawa pemikiran-pemikiran. Tidak ada seorang pun yang mampu membuat seorang anak, atau tidak ada seorang pun yang mampu mendapati seorang anak di mana anak itu membawa berbagai macam pemikiran ketika lahir dari kandungan ibunya. Hadza huwad dinul qayyim. Inilah agama yang benar, yang lurus. Wal aqidatus shahihah fi hadhil qadhiyah. Bermula ini, itulah agama yang benar, akidah yang sahih pada ini masalah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamu dzalik, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui akan demikian. Kemudian wa hadisu alamiz dzurri la yasbut, dan bermula hadis alam dzur itu tidak sebut ya. Sering kita dengar ada hadis yang menyatakan begini. Ketika Allah sudah menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala menyapu punggung Nabi Adam. Wa masaha dhahrah. Allah menyapu punggung Nabi Adam, kemudian keluarlah duriat Nabi Adam. Semuanya keturunan di masa depan keluar. Ada sebahagian yang sudah keluar dalam cahaya putih, ada yang cahaya hitam. Yang cahaya putih berarti dia calon penghuni sorga. Yang cahaya hitam dia calon penghuni neraka. Artinya dari zaman dulu di alam zurriyat sudah membawa Islam atau bukan Islam. Nah, kata beliau, itu sering kita dengar. Wa hadisu alamat dzur, dan bermula hadis yang membicara tentang alam zurriyat. Jadi alam zurriyat, alam sebelum manusia lahir ke sini. Masih kita berada dalam sulbi Nabi Adam. Hadis alam zurriyat la yasbut, itu tidak sebut. Artinya enggak bisa jadi hujjah. Wa tafsiru qaulihi ta'ala wa idh akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum bi haditsi dzurri tafsirun batilun. Dan bermula mentafsirkan firman Allah ini dengan apa ditafsirkan? Bi haditsi dzurri, dengan hadis dzur di atas, tafsirun batilun, itu tafsir yang batil. Jadi begini, ada ayat bunyinya wa idh akhadha rabbuka, ketika mengambil oleh Tuhanmu min bani Adam, daripada anak-anak Adam. Min duhurihim, dari punggung-punggung mereka. Duhurihim kita badal min bani Adam. Ketika mengambil oleh Tuhanmu dari bani Adam, artinya dari punggung-punggung mereka. Zurriyatahum, akan keturunan mereka. Wa asyhadahum, mempersaksikan ya Allah kepada mereka. Ala anfusihim, di atas diri-diri mereka. Alastu bi rabbikum, Allah mengatakan, bukankah aku ini Tuhan kamu?
nanti semua orang zuriat itu akan berkata qalu bala, benar engkau Tuhan kami. Jadi di sini seolah-olah mengindikasikan bahwa manusia dulu sudah pernah beriman kepada Allah. Artinya sudah mengakui. Nah, dari banyak para ulama tafsir, enggak banyak juga ada, yang menafsirkan ayat ini dengan hadis alamat dzur tadi. Artinya Allah dulu sesudah menciptakan Nabi Adam, disapu punggung Nabi Adam, keluar seluruh zuriatnya. Kemudian Allah menyatakan, bukankah aku ini Tuhanmu? Semua mengakui kalau Allah Tuhannya. Begitu nanti manusia lahir ke bumi tapi dia lupa. Artinya awalnya dia sudah jadi seorang muslim atau mukmin. Nah, menafsirkan ayat ini dengan hadis alam mendur, alam zuriat tadi, tafsirun batilun batil. Ada 12 alasan yang menyatakan kebatilannya. Ini bisa dilihat dalam tafsir Fakhrul Razi. Beliau di sana membahas panjang lebar. Kita tidak membahas itu di sini. Jadi beliau menyatakan di sini alasannya aja begini. Li'annal ayata tanussu ala anna Allah ta'ala akhraja min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa lam takul akhraja min Adam min dhahrihi dzurriyyatah. Kenapa batil? Karena ayat menjelaskan ianya ayat kepada bahwasanya Allah Ta'ala itu mengeluarkan daripada Bani Adam. Artinya daripada punggung mereka, kain keturunan mereka. Walam takul tidak menyatakan ianya ayat akhraja min Adam min dhahrihi dzurriyyatah. Karena ayat jelas. Nggak bisa ditafsirkan ayat ini bahwa Allah pernah mengeluarkan semua keturunan Nabi Adam dulu. Kenapa? Karena bunyi ayat, ketika mengambil oleh Tuhanmu dari Bani Adam. Bani Adam semua anak Adam. Min duhurihim, dari duhur, punggung mereka anak Adam. Kalau memang dulu yang dikeluarkan dari sulbi Nabi Adam, mestinya bunyi ayatnya, wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dhahrihi, dari punggungnya Nabi Adam satu orang, karena Nabi Adam kan satu orang, bukan banyak. Dzurriyyatahu, bukan dzurriyyatahum. Ini dzurriyyatahum. Menunjukkan Allah mengambil janji dari setiap orang, bukan dari Nabi Adam dulu. Nah, itu maksud beliau. Karena ayat tanassu menjelaskan ianya kepada Allah Ta'ala itu mengeluarkan dari Bani Adam, dari punggung mereka, dzurriyyatahum. Walam takul tidak mengatakan ianya ayat akhraja min Adam min dhahrihi, dari punggungnya Adam, dzurriyyatahu, keturunannya Adam. Nah, terus bagaimana tafsir ayat ini? Nanti ada tafsir yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama, yang tidak bisa jadi dalil atau dalil mardudah yaitu fitrah. Kita baca singkat-singkat aja. Yang kedua, fahmu salaf. Ini sering kita dengar. Fahmu salaf, pemahaman salaf. Kita harus mengikuti pemahaman para salaf misalkan. Benar nggak pemahaman salaf itu jadi dalil? Yang kedua, dalil tertolak yaitu fahmu salaf, pemahaman salaf. Kenapa? Li'anna salaf laisa lahum madhabun wahid. Karena bahwa sungguh salaf pendahulu, salafus saleh, tidak ada bagi mereka itu madhab yang satu. Mereka nggak punya madhab khusus. Wal muqarraru fi ilmil usul, dan bermula yang dijelaskan dalam ilmu usul anna qaula sahabiyyi laisa minal hujaji syar'iyyah, bahwa sungguh perkataan seorang sahabat tidak ada dari hujjah syar'iyyah. Nah, jadi pemahaman salaf itu bukan nggak bisa jadi dalil. Kenapa? Karena salaf itu nggak punya madhab khusus. Setiap salaf itu, setiap tokohnya kadang pendapatnya berbeda-beda. Kemudian juga dijelaskan dalam ilmu usul, perkataan seorang sahabat bukan hujjah syar'i. Jadi perkataan satu orang sahabat nggak bisa jadi dalil syara. Fadlan an qaulit tabi'i au ba'di a'immati salaf. Apalagi dari ucapan seorang tabi'in atau sebahagian ulama-ulama salaf. Ucapan seorang sahabat aja bukan dalil syariat, apalagi ucapan tabi'in atau sebahagian ulama-ulama salaf. Au aqwalil ulama malam takun ijma'an mutahaqqaqa. Fadlan, lebih-lebih lagi dari perkataan tabi'in, ba'dhi a'immat salaf, sebahagian ulama salaf, au aqwalil ulama atau pendapat-pendapat ulama, malam takun, selama tidak ada ianya pendapat ulama itu ijma'an mutahaqqaqa, ijma' yang pasti. Jadi ucapan 1-2 orang sahabat itu bukan dalil, apalagi ucapan tabi'in, ucapan ba'dhi a'immat salaf. Kecuali kalau ucapan itu sudah menjadi ijma', jadi dalilnya ijma' nanti. Kalau ijma' bisa jadi dalil. Sebagaimana pembahasan di atas.
Kemudian ini penting kita baca dulu, ini ada. Ini penting banget, ini 79 ya. 79 kita lihat tentang bahwa perkataan sahabat bukan dalil ini. 79. Qala al-Imam an-Nawawi fil Majmu' Syarhil Muhazzab. Berkatalah oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, jilid 1 halaman 58. Idza qala as-sahabiyyu qawlan wa lam yukhalifuhu ghairuhu wa lam yantashir falaysa huwa ijma'an. Apabila berkatalah oleh seorang sahabat akan satu perkataan, sahabat berpendapat satu pendapat, walam yukhalifuhu ghairuh, dan tidak menyalahi akannya sahabat tadi oleh yang lain, walam yantashir, dan tidak menyebar ianya pendapat tersebut, falaisa huwa ijma'an, maka tidak ada ianya perkataan itu ijma'. Seorang sahabat mengatakan sesuatu dan sahabat lain enggak protes dan pendapatnya itu tidak menyebar, tidak diketahui oleh orang secara umum, berarti itu bukan ijma'. Kalau menyebar nanti sahabat yang lain diam, itu bisa dimasukkan dalam kategori ijma' sukuti. Ini masalahnya pendapat itu lam yantashir, tidak menyebar. Jadi bukan ijma'. Kalau bukan ijma' berarti bukan hujjah. Itu sementara. Bukan ijma'. Bukan ijma'. Yang penting dulu bukan ijma'. Kalau ijma' itu pasti hujjahnya. Tapi ini bukan ijma'. Wahal huwa hujjah. Dan adakah dia perkataan sahabat itu hujjah? Kalau ijma' bukan. Hujjah bukan. Fihi qaulani li Syafi'i. Padanya masalah itu ada dua kaul bagi Imam Syafi'i. As-sahih al-jadid annahu laisa bihujjah. Pendapat sahih lagi jadid, qaulus sahabiyyu tadi bukanlah hujjah. Gitu. Wa qala Syaukani fi irsyadil fuhul ila tahqiqil hakim min ilmil usul. Berkata oleh Imam Syaukani, pengarang kitab Nailul Autar. Berkata oleh Syaukani dalam kitab beliau Irsyadil Fuhul ila tahqiqil hakim min ilmil usul, dalam kitab usul fiqh. Apa kata beliau? Jilid 2 halaman 187. Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Fil qaulis sahabi, pada perkataan sahabat. I'lam annahum qad ittafaqu ala anna qaula sahabiyyi fi masailil ijtihad laisa bihujjah ala sahabiyyin akhara. Ketahui olehmu bahwa sungguh mereka para ulama sepakat mereka kepada bahwa sungguh ucapan seorang sahabat dalam masalah-masalah ijtihad itu bukan hujjah terhadap sahabat yang lain. Pandangan seorang sahabat dalam masalah ijtihad itu bukan dalil terhadap sahabat yang lain. Sahabat yang lain mungkin punya pandangan yang berbeda. Wa mimman naqala hadzal ittifaq al-qadhi Abu Bakar. Sebahagian dari orang yang menakal ia akan ini ittifaq. Tadi kata beliau annahum qad ittafaqu. Sebahagian dari siman yang menakal ia akan ini ittifaq itu qadhi Abu Bakar, wal Amidi dan Ibnu Hajib dan ghairuhum, lain-lain. Banyak ulama yang menyatakan bahwa memang sepakat ucapan seorang sahabat bukan hujjah terhadap sahabat yang lain. Wahtalafu hal yakunu hujjah ala man ba'da sahabah minat tabi'in wa man ba'dahum ala aqwalin. Dan ikhtilaf mereka, hal yakunu, adakah dianya perkataan sahabat tadi menjadi hujjah kepada orang sesudah sahabat daripada tabi'in dan sesudah mereka, tabi'un tabi'in, ala aqwalin, di atas beberapa pendapat. Perkataan seorang sahabat bukan hujjah kepada sahabat yang lain, itu sepakat. Pertanyaan selanjutnya, apakah perkataan sahabat itu menjadi hujjah kepada orang sesudah sahabat, yaitu kepada tabi'in, atau kepada orang sesudah tabi'in, yaitu tabi'un tabi'in, ala aqwalin, ada beberapa pendapat. Al-awwalu annahu laisa bihujjah mutlaqan. Pendapat yang pertama bahwa sungguhnya kaul sahabi itu bukan hujjah secara umum, bukan hujjah kepada siapapun. Wa ilaihi dhahabal jumhur, dan kepadanya berpandanganlah oleh jumhur ulama. Begitu. Kemudian kita kembali ke atas. Yang ketiga, hujjah mardudah atau adillatul mardudah, dalil-dalil tertolak dalam pembahasan akidah al-qiyas. Ini aku maksud qiyasul khaliq wa sifatihi 'alal makhluq wa sifatihi. Mengkiaskan Allah pencipta dan sifat-sifatnya kepada makhluk dan sifat-sifatnya makhluk. Ini ditolak ini kias. Bagaimana kita mengkias Allah kepada makhluk? Bagaimana mengkias yang gaib kepada yang nyata? Ini ada juga footnote-nya 80. Qala al-'allamatul I'tari fi hasyiyati 'ala syarhi Jam'il Jawami'. Berkatalah oleh Allamah Al-I'tari dalam hasyiah beliau terhadap syarah Jam'il Jawami', jilid 2 halaman 249. Apa kata beliau? Hadzal qiyas yusamma 'indal mutakallimin qiyasal ghaib 'ala syahid. Bermula ini qiyas itu dinamakan akan ini qiyas menurut mutakallimin qiyas gaib kepada syahid. Mengkiaskan Allah kepada makhluk namanya qiyas gaib kepada syahid.
Wa dha'afahu al-Imam Ar-Razi wa ghairuh. Melemahkan akan ini kias oleh Imam Ghazi dan lainnya Imam Ghazi. Alasannya kenapa? Bi annahu la yufidul yakin. Karena bahwasanya kias gaib kepada syahid itu tidak memberi faedah ya yakin, tidak bisa meyakinkan. Wal matlub fil masail allati istadallu bihi fiha yakin. Bermula yang dicari dalam masalah-masalah alati yang mendalilkan oleh mereka dengan kias dalamnya masalah itu yakin. Sementara tujuan yang sedang dicari dalam permasalahan yang kias itu dijadikan dalil, yang sedang dicari yaitu keyakinan. Sementara kias gaib kepada syahid tidak memberi faedah yakin. Makanya kias gaib kepada syahid enggak boleh diterima. Begitu. Wal haqqu annahu fi hadhil abwabi batilun fasidun. Bermula yang benar bahwa sungguhnya kias gaib kepada syahid pada ini bab tauhid itu batilun fasidun, batil dan fasid. Faqad qala al-Imam al-Amidi, berkatalah oleh Imam Amidi yang diwafatkan tahun 631 Hijriah, asna'a kalamin an mas'alatin fil ahkam fi usulil ahkam. Pada pertengahan pembicaraan beliau terhadap masalah dalam kitab Ahkam fi usulil ahkam. Apa kata beliau? Wa qulna, dan kami katakan, amal wajhul awal, adapun bermula wajah yang pertama, fahasiluhu, maka bermula kesimpulan wajah pertama itu kembali ia kepada qiyas gaib kepada syahid. Waqad abtalnahu, dan sungguh telah kami batalkan akannya qiyas gaib kepada syahid. Intinya dalam bab tauhid enggak berlaku qiyas. Nah, itu kesimpulannya. Empat. Wal ihtijaju bil kutubil qadimati wal israiliyah. Jadi menjadikan hujjah atau berdalil dengan kitab-kitab yang lalu. Kitab-kitab kadimah Taurat dan Injil dan berbagai macam Israiliyat. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa in minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Sungguh sebahagian dari mereka Yahudi dan Nasrani itu la fariqan. Ada satu golongan yaluna alsinatahum yang mereka membengkokkan lidah mereka dengan Alkitab. Jadi ketika membaca kitab mereka merubah-rubah maksudnya. Litahsabuhu minal kitab, supaya engkau mengira akannya dari kitab. Wa ma huwa minal kitab, padahal dia tidak dari kitab. Wa yaquluna huwa min indillah, mereka berkata ini yang saya baca dari Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal dia bukan dari Allah. Wa yaquluna 'alallahil kadziba, mereka mengatakan kepada Allah akan kebohongan. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahuinya. Jadi berdasarkan ayat ini, karena Taurat dan Injil sudah dirubah-rubah oleh ahlinya, oleh pendeta-pendetanya, maka tidak meyakinkan apa yang mereka katakan. Makanya tidak bisa jadi dalil. Qala Az-Zahabi fi Siyar A'lam An-Nubala, berkatalah oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala jilid 3 halaman 494. Famanil ladzi yastahillu ayyuridal yawma minat Taurah syai'an ala wajhil ihtijaji mu'taqidan anha Tauratul munazzalah, kalla wallah. Maka siapa orang yang menghalalkan ia bahwa mendatangkan ia pada hari ini dari Taurat akan sesuatu di atas jalan menjadikannya sebagai hujjah, hal keadaan dia itu yang meyakini bahwa sungguhnya Taurat itu Taurat yang diturunkan. Siapa? Beliau bertanya, siapa orang yang menghalalkan bahwa dia membawa pada hari ini dari Taurat, dia mengambil sesuatu dari Taurat dijadikan hujjah, dia meyakini bahwa sungguh sesuatu yang diambil dari Taurat itu memang Taurat yang diturunkan dulu. Kalla, tidak ada siapapun. Wallah, demi Allah tidak ada siapapun yang menghalalkan hal itu. Ini menunjukkan bahwa Taurat Injil tidak bisa dijadikan dalil dalam pembahasan tauhid. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Kitabin Nukati ala Kitab Ibnu Shalah. Berkatalah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab An-Nukat ala Kitab Ibnu Shalah, syarihan hal keadaan Hafidz Ibnu Hajar ini sedang mensyarahkan perkataan Hafidz Ibnu Shalah. Nah, apa ucapan Hafidz Ibnu Shalah? Idza kana as-sahabiyyu yanzuru fi Israiliyat fala yu'ta tafsiru hukm ar-rafa'. Apabila adalah sahabat itu melihat ia dalam Israiliyat, maka tidak diberikan akan tafsirnya sahabat tadi akan hukum rafa. Jadi misalkan ada sahabat yang membaca tentang kisah-kisah Israiliyat. Jadi apapun yang diceritakan oleh sahabat itu tidak bisa diberikan hukum rafa. Artinya tidak bisa dikatakan itu ucapan Nabi, dirafa.
Nggak bisa dikatakan itu hadis marfu. Nah, ketika para sahabat menceritakan sesuatu yang bersumber dari Israiliyat, kemudian sahabat tidak menyebutkan dari mana, itu berarti hukumnya nggak boleh rafa, nggak boleh dianggap itu marfu bersambung kepada Nabi. Berarti hukumnya mursal, nanti nggak bisa jadi dalil. Ka Abdullah bin Umar bin As, contohnya seperti Abdullah bin Umar bin As. Fa innahu kana hasalahu fi waq'atil yarmu kutubun kasirah min kutubi ahlil kitab. Maka bahwa sungguhnya Abdullah telah hasillah baginya Abdullah bin Umar bin As dalam peperangan Yarmu oleh kutubun kasirah, oleh kitab yang banyak. Abdullah bin Umar bin As ini ketika mengikuti peperangan Yarmu, beliau mendapatkan kitab yang banyak sekali dari kitab ahli kitab. Perang Yarmu ini perang melawan Yahudi. Dalam peperangan itu Abdullah bin Umar bin As ini mendapati banyak kitab, yaitu kitab Yahudi. Fakana yukhbiru bima fiha minal umuril mughibah. Maka adanya beliau menceritakan dengan apa yang ada dalam kitab itu daripada perkara-perkara yang gaib. Jadi di kemudian hari beliau suka membaca kitab itu, menceritakan kepada orang lain tentang isi-isinya, hal-hal yang aneh-aneh. Hatta kana ba'du ashabihi rubama qala lahu. Sehingga adalah sebahagian sahabat beliau kadang-kadang berkata ia baginya beliau, hadisna anin nabi, ceritakan kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tuhaddisna anis sahifa, jangan engkau menceritakan kami dari sahifah, dari lembaran-lembaran kitab Yahudi tersebut. Nah, karena beliau seringnya menceritakan tentang isi kitab-kitab yang beliau temukan itu. Famislu hadza la yakunu hukmu ma yukhbiru bihi minal umuri allati qaddamna dzikraha ar-rafa liquwatil ihtimal. Maka bermula seperti ini yang terjadi pada Abdullah bin Umar bin As. Tidak adalah hukum yang memberitahukan ia dengan nyama dari perkara-perkara allati, perkara gaib maksudnya, yang telah kami dahulukan akan sebutnya. Ya, itu rafa. Ya. Jadi hal seperti ini tidak adalah hukum. Apapun yang beliau ceritakan tadi tentang urusan-urusan yang gaib, itu tidak bisa diberikan hukum rafa. Enggak bisa disebut itu hadis marfu. Kenapa? Liquwatil ihtimal, karena kuat kemungkinan. Kemungkinan besar itu memang dari kitab-kitab tersebut. Karena ketika beliau menceritakan kepada sahabat yang lain, kadang tidak menyatakan ini saya ambil dari lembaran itu, enggak. Beliau menceritakan secara bebas sehingga pendengarnya muhtamil, ini didengar dari Nabi atau dari apa. Ya. Tiga puluh 32 menit. Rawal Bukhari telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari an Sayyidina Abbas, dari Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, bahwa sungguhnya Ibnu Abbas berkata, ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin semua, kaifa tas'aluna ahlal kitab, bagaimana kalian bertanya kepada ahli kitab, wa kitabukumul ladzi unzila ala nabiyhi, dan bermula kitab kamu, kitab alladzi yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahdasal akhbar, itu telah menceritakan ia akan berita-berita dengan Allah, takra'unahu, engkau baca akannya kitab, lam yushab, belum tua ianya kitab. Ahdasal akhbar, artinya bagaimana kalian bertanya kepada orang Yahudi Nasrani sementara kitab kamu itu baru diturunkan kepada Nabi. Bukankah yang baru yang lebih utama untuk diikuti? Ya. Waqad haddasakumullah, dan Allah telah menceritakan kepada kamu, anna ahlal kitab, bahwa sungguh ahlal kitab, baddalu ma kataballah, mereka suka mengganti-ganti apa yang telah Allah tulis, wa ghayyaru bi aidihimil kitab, mereka merubah dengan tangan mereka akan kitab-kitab. Faqalu, mereka berkata, hadza min indillah, mereka berkata ini dari Allah, padahal bukan dari Allah. Liyashtaru bihi samanan qalila, supaya mereka membeli dengannya akan harga yang sedikit untuk mendapatkan duniawi. Afala yanhaakum bima ja'akum minal ilmi an musa'alatihim, apakah tidak melarang akan kamu, apakah tidak melarang ianya Allah akan kamu dengan apa yang datang ia kepada kamu dari ilmu, dari bertanya kepada mereka. Jadi Al-Quran melarang kita bertanya kepada ahli kitab. La wallah, tidak, demi Allah, ma ra'ayna minhum rajulan qat, demi Allah tidak kami lihat dari mereka seorang laki-laki pun yang bertanya kepadamu tentang alladzi undila ala nabiyikum. Sementara kita tidak pernah melihat Yahudi bertanya tentang isi Al-Quran. Kenapa kita malah bertanya kepada Yahudi tentang isi Taurat? Nah, itu maksudnya.
Panjang ini bab. Ini singkat-singkat saja ini baru mukadimah, belum masuk ke dalam isi. Ya, kemudian yang kelima dinul ajaiz. Dalil tertolak selanjutnya yaitu dinul ajaiz, agama orang lemah. Apa maksud agama orang lemah? Wa bayanu dzalika anna ba'dhan nasi 'indama yaqulu lahum ahlul ilmi 'alaikum bi ta'allumil aqaid wal fiqh yaqulun. Bermula penjelasan demikian itu bahwa sungguh sebahagian manusia ketika berkata bagi mereka oleh ahlul ilmi, sebahagian orang ketika para ulama mengatakan kepada mereka, alaikum bita'allumil aqaid wal fiqhi, hendaklah kamu mempelajari akidah dan fikih. Ayo pelajari fikih dan fikih. Yaqulun, mereka berkata, nahnu ala dinil ajaid, kami berada di atas agama orang lemah. Wa huwa aslam, dianya agama ajaid itu lebih selamat. Artinya kami mengikuti orang ramai aja dah biar lebih selamat. Enggak boleh. Dalilnya mengikuti orang ramai, apa yang dikatakan oleh orang ramai. Nah, jadi wa qauluhum hadza min jumlatil abatil. Bermula ucapan mereka ini yaitu kami berada di atas agama orang lemah karena itu lebih selamat. Qauluhum hadza, ucapan mereka ini min jumlatil abatil, itu sebahagian dari kebatilan-kebatilan yang tidak bisa dijadikan dalil dalam tauhid. Kenapa? Li'annal ajaidza laisa lahum dinun makhsus. Karena orang-orang lemah itu tidak ada bagi mereka agama khusus. Orang lemah itu kan macam-macam modelnya. Wala aqidatun khassah, mereka tidak punya akidah khusus. Fahum kasairil bashar, mereka itu sama seperti manusia pada umumnya. Minhumul alim mutafaqqih, sebahagian dari mereka ada orang yang alim yang memahami dalam agamanya. Wa minhumul jahilul mufarid fi amrih, sebahagian dari mereka ada orang jahil yang keterlaluan berlebih-lebihan dalam urusannya. Wa minhumut taqiyyu, sebahagian dari mereka ada yang takwa. Wa minhumul asi, sebahagian dari mereka ada yang pelaku maksiat. Wa minhumul muslim, sebahagian dari mereka ada muslim. Wa minhumul yahudi, sebahagian dari mereka ada yahudi. Wa minhumun nasrani, sebahagian dari mereka ada nasrani. Wa minhumul majusi, sebahagian dari mereka ada majusi. Ila ghairi dzalik, hingga lain-lain. Walam yakun lahum fi yaumin minal ayyam ittifaqun wa ijma'un ala aqidatin khassah masyhurah ma'rufah mutadawilah. Dan tidak adalah bagi mereka pada satu hari daripada hari-hari itu kesepakatan dan ijma'. Jadi orang awam itu nggak ada kesepakatan, nggak ada ijma' terhadap satu akidah khusus yang masyhur, lagi yang dikenal, lagi yang berputar. Artinya yang ma'rufah, yang mutadawilah, yang beredar di masyarakat. Nggak ada akidah khusus keyakinan orang awam. Hatta yuqala, sehingga bisa dikatakan hadhihi dinul ajaib, hingga bisa dikatakan ini agamanya orang-orang lemah. Nggak ada agama khusus. Summa fi hadza insirafun an dinil Islam. Kemudian sabit pada ini itu berpaling dari agama Islam. Fa imma ittiba'u dini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa imma dinul ajaiz. Jadi ada kala mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada kala mengikuti agama ajaiz. Wa ba'dhum yanqulu hadzal kalam aw nahwahu an Sayyidina Umar. Sebahagian mereka menakal akan ini kalam atau seumpamanya dari Sayyidina Umar. Jadi ada yang menyatakan ucapan ini kami mengikuti agama orang lemah, itu ada yang mengatakan ini ucapan Sayyidina Umar. Wa ba'dhum an Abdullah ibnil Mubarak. Sebahagian mereka menakal dari ucapan Abdullah ibnil Mubarak. Wa kulluhu batilun la yasihu minhum. Semuanya itu batil, tidak sah dari mereka. Tidak bisa dibuktikan bahwa Sayyidina Umar mengatakan kata di atas, yaitu kami mengikuti agama dinul ajaiz, atau tidak bisa dibuktikan bahwa itu ucapan Abdullah ibn Mubarak. Walau sah lam yakun fi hujjah, jikalau sah sekalipun tidak ada padanya itu hujjah. Ma'a annahu lam yasiha, bersama bahwa sungguhnya ucapan itu memang tidak sah. Kalau sah pun tidak bisa jadi dalil, apalagi tidak sah. Wallahul hadi. Wastadalla ba'dhum bihadis alaikum bidinil ajaid, dan menjadikan dalil oleh sebahagian mereka dengan hadis alaikum bidinil ajaid, hendaklah kamu mengikuti agama-agama ajaid, agama orang lemah. Bahwa hadisun maudhu', itu hadis maudhu' juga. Hadis maudhu'. Nah. Kemudian ini langsung singkat-singkat yang keenam, wal ighraqu fit turrahatil falsafati wal mantiq. Kemudian ighraq, tenggelam dalam dongeng-dongeng falsafah dan mantik. Nah ini nggak bisa jadi dalil juga mengikuti turrahat ini kan. Turrahat ini qaulun khalin anin naf'i, perkataan yang tidak ada manfaat. Jadi tenggelam dalam ucapan-ucapan falsafah dan mantik. Ucapan ahli falsafah, tokoh-tokoh pemikir zaman dulu dari Yunani. Ahli mantiknya itu nggak bisa jadi dalil. Hatta yul'aba bihi syaitan, hingga
bermain dengannya seseorang tadi oleh syaitan, fayadunnu anna dhihnahu ma'sumun minal khalal wal zalal, maka mengira ia bahwa sungguh pikirannya itu terbebas daripada salah dan cacat. Ya. Jadi memang mantek dianjurkan untuk dipelajari, tentunya mantek-mantek yang sudah terbebas dari dongeng-dongeng falsafah. Kemudian dalil yang ketujuh yang tertolak kasyaf. Kasyaf. Qala al-Jurjani fit ta'rifat. Berkatalah oleh Syekh Jurjani dalam kitab Ta'rifat. Al-kasyaf fil lafdi raf'ul hijab. Kasyaf dalam lafadznya artinya raf'ul hijab. Arti kasyaf itu terbuka hijab. Ya, wa fil istilah, dalam istilah arti kasyaf yaitu huwal itla' ala ma wara'al hijab, mengetahui kepada yang di belakang hijab. Jadi mengetahui sesuatu rahasia namanya kasyaf. Sering kita dengar kasyaf. Jadi kasyaf juga nggak bisa jadi dalil. Ya. Jadi ittila'u alama wara'al hijab, mengetahui sesuatu yang ada di belakang tabir, minal ma'anil ghaibiyah, dari makna-makna yang gaib, wal umuril hakikah, dari perkara-perkara yang hakikat, wujudan wa syuhudan, wujud dan syuhudnya. Nah, jadi kesimpulannya kasyaf itu bukan dalil. Fala yajudu ayyuj'ala ma yadda'ihil insanu aw ma yanquluhu an ba'dil ahlil kasyaf dalilan syar'iyyan yuhtajju bihi fil aqaid aw ghairiha minal ahkam. Maka tidak boleh bahwa dijadikan akan ma yang diakui akan nyama oleh manusia, atau ma yang mengambil ianya manusia akan nyama dari sebahagian ahlil kasyaf, tidak boleh dijadikan akan sebagai dalil syar'i yang dijadikan hujjah dengannya dalil dalam masalah akidah atau lainnya akidah minal ahkam, dari segala hukum. Jadi kasyaf tidak boleh. Tidak boleh seseorang mengambil sesuatu yang diakui oleh manusia atau diambil dari ahli kasyaf. Nah, perkataan-perkataan ahli kasyaf tidak boleh dijadikan dalil syar'i. Tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah akidah atau bahkan dalam masalah lain akidah, dalam bab hukum juga nggak boleh. Wa dzakara Sya'rani fi Tabaqatil Kubra, telah menyebutkan oleh Sya'rani dalam kitab Tabaqah Kubra. Apa kata beliau? Anna hunaka ashabu kasyfin naqis. Bahwa sungguh di sana itu ada pemilik kasyaf yang kurang. Artinya kata beliau kasyaf ada dua, ada yang kasyafnya benar, ada yang kasyafnya cacat, kurang. Nah, jadi kan kita nggak bisa membedakan mana kasyaf yang benar, mana kasyaf yang tidak benar, makanya nggak bisa jadi dalil muhtamil. Wa qala Syekh Alish fi Fathil Aliyil Malik, berkatalah oleh Syekh Alish dalam kitab Fathil Aliyil Malik. Apa kata beliau? Ahlul kasyafis sahih min ilmil haqiqah. Bermula ahli kasyaf yang sahih itu daripada ilmu hakikat. Jadi kalau ahli kasyaf yang benar itu memang ilmu hakikat. Tapi ahli kasyaf yang tidak benar bagaimana? Fatabayyana anna hunaka kasyfan naqisan wa ghaira sahih. Maka nyatalah bahwa sungguh di sana itu ada kasyaf yang kurang, kasyaf yang tidak sahih. Fakaifa yatamayyazani, maka bagaimana berbeda keduanya? Bagaimana cara membedakan antara kasyaf yang benar dan kasyaf yang tidak benar? Kaifa yuhkamu bidzalik ma'a wujudul ihtimalat wa adamil ismah? Bagaimana dihukumkan dengan demikian kasyaf bersama wujud kemungkinan-kemungkinan dan tidak maksum, tidak terjamin keselamatannya. Makanya kasyaf tidak bisa jadi dalil. Panjang 40 menit sampai di sini. Nanti warru'ya, mimpi juga, mimpi siapapun juga nggak boleh jadi dalil. Nah, barangkali ini ringkasnya begitu. Karena banyak juga dalam kitab-kitab fikih dijelaskan ketika seseorang ulama katakanlah bermimpi melihat besok Ramadan. Jadi mimpinya itu nggak bisa jadi dalil, puasanya nggak sah. Kayak yang dilakukan berdasarkan mimpi. Nah, jadi begitu kesimpulannya, udah panjang banget ini. Ini udah selesai sebenarnya. Kemudian ini pembahasan mukallaf dan taklif. Sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.